Berita terbaru hari ini. Saya resmi telah melaporkan kubu Dodi Sudrajat panas dingin. Firdaus Oiwobo berikan somasi pasca dilaporkan. Pengacara Mirwansah tak gentar tantang balik. Semoga langsung baju oren. Secara mengejutkan, pihaknya tiba-tiba melaporkan salah satu pendukung Dodi Sudrajat. Pasalnya, sosok tersebut dinilai sudah keterlaluan. Sosok yang dimaksud adalah Paulina Dede, di mana ia sebelumnya padahal mendukung keluarga Haji Faisal, namun kini malah terus menjatuhkannya. Tidak terima, Mirwansah langsung melaporkannya ke Polda. Ngamuk lantaran dilaporkan, Paulina pun mengutus Firdaus Oiwobo untuk melayangkan somasi kepada Mirwansah. Sayangnya, somasi tersebut tak membuat Mirwansah gentar. Mirwansah secara resmi ia melaporkan Paulina ke Polda. Hari Selasa, 31 Mei 2022 kemarin, saya resmi telah melaporkan PD ke Polres Metro Jaya Jakarta Pusat terkait dengan postingan 2 hari yang lalu yang ngetak atau mention saya dengan men-screenshot percakapan dia dengan Dodi Sudrajat, tuturnya. Ia melaporkan Paulina atas kasus dugaan pencemaran nama baik. Mirwansah pun membeberkan alasan dirinya melaporkan Paulina ke Polda. Lalu kemudian mengatakan kurang lebih di kalimat terakhirnya, "Jangan karang-karang omongan lagi ya, kalau saya lihat kalimat tersebut termasuk dalam pencemaran nama baik," jelasnya. Oleh karena itu, saya laporkan dengan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi elektronik di Polres Metro Jakarta Pusat, sambungnya. Ia pun meminta doa kepada masyarakat agar laporannya segera ditindaklanjuti. Terima kasih. Mohon doanya agar kasus ini proses dengan baik dan memberikan efek jera kepada pelaku. Demikian tutupnya. Rupanya laporan tersebut membuat Firdaus Oiwobo selaku pengacara Paulina mengamuk dan melayangkan somasi. Sayangnya, tindakan Firdaus justru tak membuat Mirwansah ketakutan. Saya ingin menanggapi pernyataan dan atau somasi terbuka yang disampaikan oleh Firdaus Oiwobo yang ditunjuk oleh kliennya PD terkait dengan laporan yang resmi saya buat, ucap Mirwansah. Ia pun membeberkan kalau memang pihaknya ingin melapor balik dipersilahkan. Saya sampaikan melalui video ini bahwa saya tidak akan meminta maaf. Saya Mirwansah tidak akan meminta maaf kepada PD maupun Anda. Oleh karena itu, Anda tak perlu menunggu 3 kali 24 jam, ucapnya. Malam ini atau besok, Anda langsung melaporkan saya. Dan saya akan mengikuti proses hukum apapun yang akan Anda lakukan, sambungnya. Ia pun tak takut dan tetap akan melanjutkan kasus ini sampai meja hijau. Yang pasti laporan saya akan diterima Polres dan ini akan berjalan. Dan mudah-mudahan proses hukum untuk klien Anda PD diberikan kelancaran dan keadilan sehingga laporan kami dapat diproses secara hukum, tutupnya. Unggahan itu pun ramai dikomentari para warganet. Firdaus, Farhad, Dodot, Paulina, TM, Gustaf, manajernya Mayang. Mayang, astaga, circle apaan ini? Ujar netizen. Ya Allah, alhamdulillah, keluarga Pak Haji selalu dilindungi, dizolimi, tapi bukan mereka yang balas, kata yang lain. Mantap bang, maju terus, pantang mundur, kata yang lainnya. Mantap bang, semoga si PD langsung pakai baju oren, semangat bang, kata yang lainnya. Selain itu, Dodi Sudrajat kirim somasi kedua. Haji Faisal santai karena tak merasa salah. Dodi Sudrajat kembali mengirim somasi kepada Haji Faisal. Setelah somasi pertama tak ditanggapi, Dodi Sudrajat kirim somasi kedua kepada besannya. Hal tersebut disampaikan oleh Farhad Abbas sebagai kuasa hukum Dodi Sudrajat. Somasi yang dilayangkan Dodi Sudrajat masih ada kaitannya dengan asuransi jiwa Vanessa Angel yang sudah dicairkan. Sebelumnya, Haji Faisal mempertanyakan keberadaan asuransi tersebut dan minta Dodi untuk memberikan kepada Galaskai.
kenapa somasi kedua itu dikirimkan adalah karena pihak intersomasi itu mengabaikan, tidak membalas peringatan. Teguran daripada klien kami, ujar Farhad Abbas. Pihak Dodi Sudrajat juga mengungkapkan jika somasi kedua 7 kali 24 jam diabaikan, Farhad Abbas mengaku akan bersikap tegas hingga akan langsung melaporkan Haji Faisal dan Puji ke pihak kepolisian. Kita coba yang kedua. Kalau mereka masih tidak mengindahkan, baru kita akan membuat suatu laporan tindakan hukum, ucap Farhad Abbas. Sementara itu, Haji Faisal yang kini hidupnya kembali diserang oleh Dodi Sudrajat mengaku akan bersikap santai. Saya menanggapinya santai, ujarnya. Bukan tanpa alasan, ternyata Haji Faisal mengaku bahwa dirinya tidak merasa salah dengan menanyakan soal asuransi yang cair atau tidak. Karena menurut saya itu tidaklah salah, karena apa yang saya tanyakan itu memang sudah santer diberitakan. Saya menanyakan masalah cair apa tidaknya masalah asuransi, karena pernah saya di situ ikut tanda tangan, istri saya ikut tanda tangan, tuturnya. Ayah Puji itu juga mengaku dirinya tidak berniat untuk melecehkan Dodi Sudrajat sama sekali. Jadi, tidak ada tujuan saya tuh untuk memojokkan, untuk merendahkan, atau melecehkan. Tidak ada, katanya. Lantas dirinya terus diseret ke dalam masalah hukum dengan sang besan. Haji Faisal memilih akan maju dan tak akan gentar untuk mendapatkan titik terang permasalahan yang panjang itu. Bagaimana kelanjutannya? Nanti aja. Saya sih siap-siap aja. Saya jadwal, kasih ya. Udah kalau mau ke jalur hukum, saya juga siap, ucap Haji Faisal. Diberitakan sebelumnya, Profesor Bambang Saputra hingga kini mengklaim punya bukti surat cinta Vanessa Angel. Ia juga membeberkan alasan menolak cinta Vanessa sampai 4 kali. Saya tidak ingin menyakiti, karena saya tidak seperti yang ada dalam persepsinya, kata Bambang. Kamu masih ada harapan dan masa depan yang lebih baik. Masih ada lelaki yang lebih baik dari saya, lebih tampan dan lebih tajir dari saya. Artinya, jangan karena tersudut satu persoalan, tidak ada yang menolong lagi, sehingga membuat seseorang buntu akal pikirannya, sembarangan mengucap cinta. Saya tidak mau seperti itu. Sayangnya, pengakuan Bambang tak dipercaya oleh sahabat Vanessa, Kim Haut, sempat memaki Bambang. Kim kini menantang juara dunia dengan gaji ratusan juta rupiah itu untuk ketemuan. Vanessa Angel nangis ketakutan dikejar-kejar sosok yang usianya lebih tua. Saksi hidupnya, Anggita Sari, bisa ditanyakan, kata Kim. Kalau laki-laki gentleman tidak mengeluarkan aib orang yang sudah meninggal hanya untuk bikin sensasi. Sini pansos sama saya, jangan dari yang udah meninggal, kasihan. Bukan cuma pada Profesor Bambang, Kim juga sangat mengancam Dodi jika terus ngotot memindahkan makam Vanessa. Kim sempat membocorkan akan menghadirkan saksi kunci yang tahu keburukan Dodi menanggapi ancaman itu. Dodi mengisyaratkan reaksi tak terduga, ia seolah enggan berurusan dengan Kim. Dodi tidak mau menanggapi, dia bukan keluarga. Kalau Pak Faisal, Dadi menanggapi, seru Dodi. Dari dulu juga begitu menyerang Dadi, menyerang keluarga. Yang namanya sahabat itu pasti kenal sama Dadi. Orang-orang yang benar-benar kenal Vanessa itu gak ada yang nongol. Dadi tahu mana yang sahabatnya Vanessa dan mana yang bukan. Bagaimana menurut pendapat Anda?